Angin malam menyapu dataran tinggi kaki Gunung Tapak Setan, menggoyang pucuk-pucuk pinus yang tumbuh menjulang seperti penjaga tua yang menanti mangsa. Udara dingin menusuk tulang dan kabut tipis mulai turun, menutupi jejak-jejak langkah para pendaki yang baru saja memulai perjalanan mereka. Rombongan itu terdiri dari 5 orang, Ardi, Raka, Lilis, Denny, dan Ratna. Mereka bukan pendaki pemula, setidaknya begitulah mereka meyakinkan diri mereka sendiri. Gunung Tapak Setan tidak ada di Google Maps. Jalur pendakiannya hanya diketahui oleh sebagian warga lokal, dan konon katanya, tidak semua orang yang naik akan kembali turun. Tapi Ardi, si pemimpin tim, terobsesi dengan gunung ini setelah membaca jurnal tua seorang pendaki yang hilang tahun 1996. Ditemukan membusuk di dekat puncak dengan wajah penuh ketakutan dan mata terbuka lebar. Kalau kita berhasil sampai puncak dan kembali dengan selamat, nama kita akan dikenal di komunitas pendaki seluruh Indonesia. Seru Ardi dengan semangat, mengangkat ranselnya dan menatap jalur kecil yang nyaris tertutup lumut. Tak ada pos registrasi, tak ada papan penanda, hanya jalur setapak di tengah hutan yang sepi dan basah. Denny, yang biasanya suka bercanda, kali ini tampak gelisah. Ia sempat merasa mimpi buruk 2 malam sebelumnya bukan kebetulan. Dalam mimpinya, ia melihat sesosok tubuh terjerembab di tengah kabut, dengan darah mengalir dari mulut dan mata hitam kosong memandang ke arahnya. Tapi ia diam saja, takut dibilang penakut. Mereka mulai menapaki lereng gunung, melewati akar-akar pepohonan yang menyembul seperti tangan yang ingin meraih kaki. Burung-burung tidak terdengar, bahkan angin seperti menahan napas. Lilis, satu-satunya yang membawa jimat dari ibunya, sebuah kantong kecil berisi tanah kuburan dan rambut orang mati, berjalan di belakang sambil komat kamit membaca doa. Tak lama, mereka mencapai sebuah tanjakan terjal yang dikenal sebagai tanjakan bisik. Raka tertawa, menyebutnya lebay. Namun ketika mereka berhenti sejenak untuk istirahat, suara lirih terdengar dari balik semak, pulang sebelum malam. Bisikan itu sangat dekat, seolah berasal dari balik daun-daun. Tapi saat mereka melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Angin, kata Ardi cepat-cepat. Tapi Ratna mencengkeram lengan Denny. Tadi aku dengar juga, suara perempuan. Suasana jadi hening. Tak ada yang tertawa, tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling bertukar pandang, lalu memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Langit mendung, kabut mulai turun semakin tebal, dan aroma tanah basah bercampur bau anyir menyusup ke hidung mereka. Seolah ada sesuatu yang membusuk di antara pepohonan. Ketika Raka mengarahkan senter ke sebuah pohon besar, ia terlonjak mundur. Ada bekas goresan, panjang dan dalam, di kulit pohon, seolah dicakar oleh kuku yang sangat tajam. Ada hewan liar, tanya Lilis. Tapi tak ada jawaban, hanya Ardi yang berbisik, jangan teriak. Kita lanjut aja, dan mereka melanjutkan, kini dengan langkah lebih pelan dan penuh waspada. Saat malam mulai menjelang, mereka tiba di sebuah tanah datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Namun tanah itu dipenuhi dedaunan kering yang tidak bergeming meski angin bertiup. Aneh, mereka merasa seperti diperhatikan, tapi tetap, mereka mendirikan 2 tenda. Raka dan Ardi tidur di satu tenda, sementara Lilis, Denny, dan Ratna berbagi tenda lainnya. Suasana malam sangat sunyi, tak ada jangkrik, tak ada gemerisik, seolah gunung ini menahan semua suara kehidupan. Tepat pukul 2 dini hari, Denny terbangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Pelan, berat menyeret. Ia menduga itu Raka atau Ardi. Tapi saat mengintip keluar, ia hanya melihat kabut. Namun suara itu terus terdengar, mendekat dan berhenti tepat di depan tendanya. Napas Denny tercekat saat kain tenda di depan matanya bergelombang, seperti dicolek dari luar. Ia menahan napas, lalu terdengar suara, lirih, parau. Kau lihat mayatnya? Iya. Dengan cepat ia menoleh ke Ratna dan Lilis yang masih tertidur. Ia mengguncang mereka pelan, tetapi tubuh mereka terasa dingin seperti es. Denny menggertakkan gigi, membuka senter dan keluar. Tapi yang ia lihat hanya kabut. Tak ada jejak kaki.
Tak ada siapa-siapa, namun matanya tertumbuk pada sesuatu di balik pohon. Sebuah kain putih tergantung, seperti kafan, tersangkut di ranting, dan di bawahnya, jejak darah memanjang, mengarah ke semak. Ia hendak berteriak memanggil Ardi, tapi tenggorokannya tercekat. Suaranya seperti lenyap di telan malam. Ia hanya bisa mundur perlahan, lalu masuk ke tenda sambil tubuhnya gemetar hebat. Pagi harinya, Lilis mengeluh kepalanya sakit dan mimpi buruk. Aku mimpi kita semua dikafani dan dibakar di puncak gunung, katanya dengan mata sembab. Ratna pucat, hanya duduk memeluk lutut tanpa berkata sepatah kata pun. Ardi menganggap semua itu hanya efek kelelahan dan suhu dingin. Ia menyemangati semua orang untuk segera berangkat menuju pos berikutnya, sebuah area berbatu di ketinggian 1.800 meter. Namun perjalanan semakin aneh. Pohon-pohon berubah bentuk, seolah menekuk dan membungkuk ke arah mereka. Ada satu pohon yang kulitnya tampak seperti wajah manusia yang sedang menangis darah. Raka yang berjalan di depan mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat sesuatu berkelebat di balik batu besar, namun ketika dikejar, tidak ada apa-apa. Hanya sehelai rambut panjang yang tersangkut di ranting. Lilis mendadak pingsan saat melewati tanah berlumpur. Dari lumpur itu muncul gelembung-gelembung, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Denny dan Ratna buru-buru mengangkat tubuhnya, dan mereka memutuskan beristirahat di bawah pohon besar. Namun pohon itu terasa aneh. Kulit batangnya hangat dan berdetak, seperti jantung. Ratna memekik pelan, menarik Denny menjauh, dan berkata, pohon itu bernapas. Sore menjelang. Ardi yang memeriksa jalur depan kembali dengan wajah pucat. Ada yang aneh di jalur selanjutnya, katanya. Ada tenda lain, sudah sobek, dan di dalamnya ada bekas darah. Mereka segera pergi dari tempat itu. Tapi Lilis mulai bertingkah aneh. Ia terus berbisik sendiri dan menggaruk lengan hingga berdarah. Dia bilang jangan naik, dia bilang jangan naik, gumamnya berulang-ulang. Malam kedua mereka mendirikan tenda di dekat tebing curam. Denny bersikeras berjaga, tak ingin mengulangi kejadian malam sebelumnya. Namun tak lama setelah malam turun, suara ketukan terdengar di luar tendanya. Tok, tok, tok. 3 kali, teratur, perlahan, lalu hening, lalu terdengar seperti sesuatu menyeret tubuh di luar sana. Denny memberanikan diri membuka resleting, dan tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, bekas seretan darah memanjang ke arah tebing. Pagi ketiga, Raka menghilang. Mereka mencari kemana-mana, meneriakkan namanya. Tidak ada jawaban. Di tempat terakhir ia terlihat, hanya ada ranselnya yang tertinggal. Di dalamnya, ditemukan buku catatan kecil berisi tulisan aneh yang tidak mereka pahami. Tapi di halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah, aku lihat dia berdiri di tebing. Wajahnya bukan wajah Raka, matanya kosong. Ia tersenyum, lalu melompat. Suasana berubah drastis. Ketegangan memuncak. Lilis mulai menangis tak terkendali. Ratna histeris dan ingin turun. Namun Ardi bersikeras untuk melanjutkan. Kita sudah sejauh ini. Kita harus ke puncak. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Denny mulai curiga. Ardi tampak tidak waras. Ia tertawa sendiri dan berbicara pada pepohonan. Mereka membisikiku, mereka bilang aku harus membawa kalian semua. Ratna dan Lilis mulai takut pada Ardi. Denny memutuskan mereka harus mencari jalan turun, bahkan jika itu berarti kembali lewat jalur berbeda. Tapi ketika mereka mencoba turun, jalur itu telah tertutup kabut tebal dan suara-suara bisikan menggema di sekeliling mereka. Lilis berkata bahwa ia melihat Raka berdiri di ujung tebing, menatap mereka. Tapi saat Denny melihat ke arah yang sama, tak ada siapa-siapa. Lilis mulai lari ke arah bayangan itu, menerobos kabut. Ratna berteriak, jangan, tapi sudah terlambat. Ia menghilang. Tinggal Denny dan Ratna. Mereka memutuskan menunggu pagi sebelum bergerak. Namun Ardi tiba-tiba datang dengan tubuh penuh lumpur dan mata merah. Ia memegang sebilah pisau lipat. Aku ngerti sekarang, gunung ini butuh tumbal, katanya sambil tersenyum miring. Satu persatu, sampai pintu gerbangnya terbuka. Ratna menjerit,
Denny menendang Ardi dan membawanya kabur masuk ke hutan. Namun kabut terlalu tebal, mereka tersesat, dan suara-suara mulai terdengar lagi. Tawa, tangisan, doa yang terbalik, dan suara, seperti langkah kaki dari atas pohon. Mereka bersembunyi di balik batu besar. Denny memeluk Ratna erat, tubuh mereka gemetar. Namun dari balik kabut, sesosok tubuh perlahan muncul. Membungkuk, terbalut kain putih, tak punya wajah. Hanya lubang hitam menganga di tempat mata seharusnya berada. Ratna pingsan. Denny mencoba mengangkatnya, tapi kakinya terpeleset di tanah berlendir. Sosok itu makin dekat, napasnya seperti suara daun kering digesek. Kalian belum selesai. Tiba-tiba sosok itu lenyap. Dan dari belakang batu, Ardi muncul lagi. Tapi kini wajahnya penuh luka bakar. Mulutnya sobek dari ujung ke ujung. Dan ia tertawa. Puncak menunggu kita. Denny tak tahan lagi. Ia menggendong Ratna dan lari, menerobos semak, menuruni lereng tanpa arah. Tapi setiap langkah seperti kembali ke tempat yang sama. Akhirnya ia sadar, mereka tidak bisa keluar. Mereka telah masuk ke gunung yang tidak ingin ditinggalkan. Ratna tersadar, tapi kini matanya merah seperti Ardi. Ia memeluk Denny erat dan berbisik, "Sudah malam, saatnya pintu dibuka." Denny mendorongnya dan berlari, tapi suara-suara itu kembali terdengar. Kali ini, lebih banyak, lebih dekat. Ia bersembunyi di balik pohon berlubang, menahan napas, sambil menahan tangis. Di luar, puluhan sosok putih mulai bermunculan dari balik kabut. Pendaki-pendaki yang hilang, yang tak pernah turun. Dan suara Ardi bergema di seluruh gunung puncak hanya untuk mereka yang menyerahkan dirinya. Denny menutup mata, dan dunia di sekitarnya perlahan menjadi gelap. Di kejauhan, terdengar lonceng berbunyi, dan pintu batu terbuka di lereng gunung, menyambut korban berikutnya. Denny terbangun dalam keadaan tubuh menggigil. Udara sekitarnya begitu dingin dan lembab, seolah ia sedang berada di dalam gua atau ruang bawah tanah. Cahaya temaram menyorot dari sela-sela batu di atasnya, samar-samar menyinari dinding penuh lumut dan bekas tangan berdarah yang membekas seperti coretan putus asa. Di sampingnya, Ratna tidak lagi ada. Ia berdiri dengan gemetar, tubuhnya sakit semua. Namun rasa takut yang jauh lebih besar memaksanya untuk bergerak. Setiap langkahnya menimbulkan suara lengket dari lumpur bercampur darah yang membasahi lantai gua itu. Denny menyadari, ia tidak lagi berada di jalur pendakian, tapi entah di mana, di dalam perut gunung ini. Suara rintihan samar terdengar dari kejauhan. Seperti bisikan, atau seseorang yang menderita, menangis dalam kesunyian. Denny menelan ludahnya. Ia mulai berjalan mengikuti lorong sempit, menunduk untuk menghindari batu-batu tajam yang mencuat dari langit-langit gua. Beberapa menit kemudian, ia sampai di persimpangan. 2 jalur, satu menuju ke kiri, penuh kabut tipis dan suara gemerisik. Satu lagi ke kanan, gelap gulita namun lebih hangat. Ia memilih kiri, karena suara itu, seperti suara Lilis. "Lilis," panggilnya pelan. Tak ada jawaban, tapi suara tangisan itu makin jelas. Seperti dari seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Ia mempercepat langkah, hingga akhirnya lorong terbuka ke sebuah ruangan besar, yang dipenuhi kain kafan tergantung dari langit-langit. Kafan-kafan itu bergoyang pelan, meski tak ada angin. Bau busuk begitu pekat di udara, seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok dengan rambut terurai menutupi wajah. Bajunya compang camping, tangannya penuh luka cakaran, dan tubuhnya gemetar. "Lilis." Denny mendekat, tapi ketika sosok itu menoleh, ia mundur dengan jeritan tertahan. Itu memang Lilis, namun matanya hitam sepenuhnya, dan senyumnya sangat lebar, terlalu lebar. Seolah pipinya pernah disayat dari telinga ke telinga. "Kita sudah sampai," dan ucapnya lirih. "Puncak yang mereka janjikan, ada di bawah, bukan di atas." Ia tertawa pelan, suaranya serak dan menggema, seperti lebih dari satu suara yang berbicara bersamaan. Denny mundur, namun dari langit-langit, salah satu kain kafan jatuh tepat di hadapannya, membungkus sesuatu di dalamnya.
Ia ingin lari, tapi rasa penasaran memaksanya melihat. Ia menarik ujung kain perlahan, dan menemukan kepala Raka, membusuk, matanya masih terbuka, dan bibirnya bergerak-gerak seolah masih ingin bicara. "Ardi, akan buka gerbang," bisik kepala itu, sebelum akhirnya hancur jadi abu. Jeritan Denny menggema di gua itu. Ia lari, menabrak dinding, memukul-mukul udara untuk menemukan jalan keluar. Namun setiap lorong tampak sama. Kabut muncul dari tanah, dan kini, dinding gua berubah menjadi dinding rumah-rumah. Ia terperangkap dalam ilusi. Lorong-lorong itu kini menyerupai gang sempit, gelap, dengan lampu kuning berkerlap-kerlip. Di setiap rumah, berdiri sesosok pocong. Diam, menunduk, tapi kepala mereka perlahan mengangkat, memandang Denny dengan tatapan kosong. Ia menutup mata, menggigit lidahnya, mencoba menyakiti diri agar sadar dari mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Udara yang ia hirup masih bau darah. Sentuhan di bahunya masih terasa. Dan kini, suara langkah kaki mulai mengejarnya dari belakang. Ia lari, melewati lorong-lorong sempit yang berubah-ubah bentuk. Suatu saat seperti jalan desa, lalu menjadi lorong rumah sakit, lalu berubah jadi kuburan. Di setiap perubahan, mayat-mayat mulai bermunculan. Beberapa menggantung, beberapa tanpa kepala, semuanya tersenyum ke arahnya. Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang besar, terjerembab dan pingsan sejenak. Saat terbangun, ia berada di sebuah aula batu yang luas, diterangi api merah dari obor-obor yang menyala di sekeliling. Di tengah ruangan, terdapat altar batu. Dan di atasnya, Ratna, terikat, tak sadarkan diri. Di sekeliling altar, berdiri sosok-sosok berjubah hitam dengan topeng tengkorak. Mereka berdoa dalam bahasa asing. Mantra yang terdengar seperti ratapan dari alam lain. Dan di antara mereka, Ardi berdiri. Matanya kini benar-benar hitam, mulutnya penuh darah. "Selamat datang," dan sapa Ardi dengan suara dalam. "Kau yang terakhir." Dengan ini, pintu akan terbuka sempurna. Ia mengangkat belati panjang yang terbuat dari tulang, tajam dan memancarkan cahaya kehijauan. Denny berdiri, mencoba menantang. Tapi tubuhnya lemah, nafasnya berat. "Apa yang kau lakukan, Ardi? Kenapa semua ini?" "Gunung ini bukan gunung biasa," jawab Ardi sambil melangkah mendekat. "Ini makam, gerbang ke dunia mereka. Makhluk-makhluk yang terkurung ribuan tahun. Dan kita hanya perlu memberi tumbal." Ratna terbangun dan menjerit, tapi suara jeritannya seperti diserap dinding ruangan. Sosok-sosok berjubah mulai menyanyikan mantra semakin cepat. Getaran terasa di tanah. Kabut mulai mengepul dari retakan di lantai. Denny meraih batu dan melemparkannya ke arah Ardi, tapi meleset. Salah satu sosok berjubah menangkapnya dan membantingnya ke dinding. Punggungnya berdarah. Namun tatkala kepalanya menoleh, ia melihat simbol aneh terpahat di lantai, lingkaran dengan 7 pocong mengelilingi mata besar. Mata itu perlahan berkedip. Lantai mulai terbelah. Dari celah, muncul tangan-tangan hitam kurus. Panjang, berkuku tajam. Mereka menggeliat seperti cacing kelaparan, berusaha meraih altar tempat Ratna terbaring. Ardi mulai tertawa. Akhirnya, waktunya datang. Ia mengangkat belati tinggi-tinggi. Namun dari balik lorong, terdengar jeritan keras. Suara Lilis. Ia berlari masuk dengan wajah pucat dan luka di sekujur tubuh. Tapi di tangannya, ia membawa jimat ibunya. "Gunung ini bukan rumah mereka. Aku tahu caranya menutup gerbang," teriak Lilis sambil melempar jimat itu ke altar. Jimat itu meledak dalam cahaya putih. Sosok-sosok berjubah berteriak kesakitan. Beberapa terbakar, beberapa mencair seperti lilin. Ardi mundur sambil menutup mata, menjerit marah. Lantai berhenti bergetar, tangan-tangan itu kembali keretakan, lalu celahnya perlahan menutup. Api obor padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Denny bangkit dan berlari ke altar, melepaskan ikatan Ratna. Mereka bertiga berpelukan dalam tangis dan ketakutan. Namun tubuh Lilis mulai memucat. "Aku tak bisa keluar, aku sudah jadi bagian dari mereka," ucapnya lirih. "Apa maksudmu?"
Tanya Denny. Aku pernah bermimpi, aku yang membuka pintu pertama, aku yang dipilih oleh mereka. Sekarang, aku harus tinggal, agar kalian bisa pergi. Sebelum mereka mencegah, tubuh Lilis mulai menyatu dengan lantai. Perlahan membatu, matanya menatap mereka satu kali terakhir, lalu menghilang. Satu-satunya jalan keluar muncul di balik batu, lorong panjang dengan cahaya di ujungnya. Tanpa pikir panjang, Denny dan Ratna berlari ke arah cahaya, meninggalkan tempat itu. Suara Ardi masih terdengar di belakang mereka. Aku akan kembali, puncak ini akan terbuka lagi, darah kalian belum cukup. Namun cahaya itu makin terang, hingga akhirnya mereka keluar, tepat di bawah kaki Gunung Tapak Setan. Udara pagi menyambut, burung-burung kembali berkicau, namun tak ada satupun tenda atau jejak pendakian di sekitar mereka. Seakan semuanya tak pernah terjadi. Gunung itu kembali sunyi. Denny dan Ratna berjalan pulang dengan tubuh lemah dan hati remuk. Setiap malam, mereka masih dihantui bayangan Lilis, suara Raka, dan senyum gila Ardi. Namun satu hal yang membuat Denny paling takut, ia masih memegang buku catatan kecil milik Raka, dan di halaman terakhir tertulis sesuatu yang baru, pendakian belum selesai. Beberapa bulan kemudian, berita muncul. Sekelompok pendaki hilang di Gunung Tapak Setan. Tenda mereka ditemukan hangus. Tak ada satupun jenazah. Denny yang membaca berita itu di rumah sakit jiwa tempat ia dirawat, hanya menatap dinding. Tangannya menggambar simbol mata dengan 7 pocong, berulang kali. Ratna tidak pernah ditemukan. Ia kabur dari rumah sakit seminggu setelah itu. Tapi saksi mata mengatakan mereka melihatnya mendaki gunung, sendirian, sambil tertawa-tawa. Gunung Tapak Setan kini dikelilingi larangan adat. Tidak ada warga lokal yang mau mendekat. Tapi tetap saja, para pendaki baru selalu muncul. Ingin menantang misteri, ingin menjadi legenda, dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara lonceng dari puncaknya. 3 kali, disusul jeritan panjang, seperti seseorang dibakar hidup-hidup. Mereka bilang gunung itu tak bisa ditutup. Karena itu bukan gunung, tapi makam kuno para pemuja kematian yang pernah menguasai tanah ini ratusan tahun silam. Dan setiap korban, hanya mempercepat terbukanya gerbang besar di bawah batu-batu tua. Denny kini duduk membisu. Setiap malam, ia menggoreskan darah di tembok. Menulis satu kata, pulang. Namun ketika petugas rumah sakit masuk ke ruangannya, mereka hanya menemukan tembok penuh coretan dan darah. Denny sudah tak ada. Di tempat tidurnya, hanya ada kain kafan yang berbau busuk. Dan di luar jendela, bayangan Ardi berdiri di atas bukit, tersenyum, menanti korban berikutnya. 3 bulan telah berlalu sejak insiden Gunung Tapak Setan menyita perhatian nasional. Namun, seperti biasa, rasa penasaran manusia lebih besar daripada ketakutan. Sekelompok pendaki dari komunitas Urban Explorer, beranggotakan 7 orang muda berani, memutuskan menembus larangan adat dan mencari kebenaran di balik legenda horor itu. Mereka menyebut diri mereka, Tim Puncak Mati. Dipimpin oleh seorang pemuda cerdas bernama Reno, yang menganggap semua cerita mistis hanyalah bumbu untuk menarik perhatian media. Ia ingin membuktikan bahwa Gunung Tapak Setan hanya mitos, dan kengerian itu hanyalah paranoia massal. Namun Reno menyembunyikan satu hal dari timnya, ia pernah menerima email anonim berisi peta jalur pendakian tersembunyi, lengkap dengan simbol dan tulisan asing. Di akhir peta tertulis kalimat, jika ingin tahu kebenaran, bawa 7 jiwa ke puncak. Ia tak mempercayainya, sampai ia menyadari jumlah mereka memang 7 orang. Reno, Farah, Jody, Dita, Agung, Mila, dan Randy. Perjalanan mereka dimulai saat malam gelap tanpa bintang. Langit begitu sunyi, dan bulan tampak seperti mata mati yang menatap dari balik kabut. Mereka menapaki jalur setapak sempit di kaki gunung. Angin tidak bertiup, tapi pohon-pohon bergoyang sendiri seperti menyambut mereka. Mila, yang memiliki indera keenam, langsung merasa tidak enak. Ia mencium bau daging busuk padahal belum ada yang membuka bekal. Suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak, dan selama perjalanan,
ia merasa seperti diikuti sesuatu yang tidak terlihat. Setelah 2 jam mendaki, mereka menemukan sebuah tenda tua, compang camping, penuh bercak darah. Di sebelahnya, ada tulang belulang. Dita mulai muntah. Jody ingin kembali, namun Reno meyakinkan mereka bahwa itu hanya bagian dari kisah tragis masa lalu. Mereka melanjutkan perjalanan hingga malam, dan kabut turun perlahan, menutupi pandangan. Suara-suara mulai terdengar, bisikan yang menyebut nama-nama mereka satu persatu. Farah mendengar ibunya memanggil dari dalam kabut. Randy mengaku melihat kakaknya berdiri di balik pohon, meski kakaknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Saat malam benar-benar menyelimuti gunung, mereka mendirikan tenda. Namun tidak satu pun dari mereka bisa tidur. Di luar, terdengar langkah kaki berat, dan suara seretan, seperti sesuatu menarik tubuh ke dalam tanah. Pukul 3 pagi, Mila menghilang. Tenda tempatnya tidur sobek, dan jejak darah mengarah ke arah utara, tempat gua tua berada. Mereka mencari dengan senter dan teriakan panik. Namun yang mereka temukan hanya sehelai rambut panjang terjerat di ranting, dan simbol mata berukir di tanah, mata yang melihat tumbal. Farah mulai menangis histeris. Ia ingin turun, tapi kabut menutup jalan, dan GPS mereka mati. Kompas berputar sendiri. Semua rute menjadi buntu, seolah gunung itu mengurung mereka perlahan. Keesokan paginya, mereka menemukan Mila, atau setidaknya bagian dari dirinya. Tubuhnya tergantung tanpa kepala di cabang pohon, dengan tulisan di dadanya, 1. Dita pingsan. Agung mulai membaca doa keras-keras. Tapi tanah di bawah kaki mereka berdenyut, seperti jantung. Dan dari kabut, terdengar suara tawa anak kecil. Reno mulai menyadari bahwa mereka telah dipanggil. Ia membuka peta misterius itu lagi dan menunjuk simbol di ujungnya, gua besar yang disebut gerbang tanpa nama. Ia memutuskan untuk menuju ke sana, yakin di sanalah kebenaran menanti. Namun satu persatu mereka mulai menghilang. Dita tersesat dalam kabut dan tak ditemukan lagi. Agung ditarik ke dalam tanah oleh tangan-tangan hitam kurus yang muncul tiba-tiba di lereng terjal. Jody ditemukan duduk membatu, matanya membusuk, senyumnya tidak manusiawi. Hanya Reno, Farah, dan Randy yang tersisa saat mereka sampai di mulut gua. Gua itu lebar, menganga seperti rahang iblis. Dari dalamnya keluar hembusan udara panas, bau anyir, dan suara nyanyian dalam bahasa tak dikenal. Mereka masuk, cahaya dari senter mereka berkedip-kedip. Di dalam, mereka menemukan altar batu besar dan tumpukan tulang belulang. Di dinding, tergambar 7 pocong yang berdiri mengelilingi simbol mata. Dan di tengah, sesosok pria berdiri. Ardi. Ardi masih hidup, atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya mati. Wajahnya berubah, matanya kosong, dan kulitnya kering seperti kulit ular. Ia memandang mereka dengan senyum lebar. Kalian datang, sempurna. Reno mundur. Apa ini semua? Ardi menjawab dengan suara bergema, kalian 7. Itu yang dibutuhkan untuk membuka puncak sejati. Puncak bukan di atas, tapi di dalam. Dinding gua mulai berdarah. Simbol mata menyala merah. Dari retakan di tanah, keluar asap hitam dan suara tangisan. Lantai bergetar. Darah menetes dari langit-langit seperti hujan. Farah jatuh berlutut, menangis, memohon agar ini berhenti. Tapi Randy berubah. Ia mulai tertawa, matanya berubah merah, dan menggenggam pisau yang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia salah satu dari mereka. Jerit Farah. Reno terpaku saat Randy menikam dada Farah dengan gerakan brutal. Darah menyembur. Farah menjerit hingga tak ada suara, lalu ambruk. 6. Bisik Ardi. Kau yang terakhir, Reno. Biar aku bantu. Ardi melangkah maju. Tapi Reno tak tinggal diam. Ia mengambil batu besar dan menghantamkan ke kepala Ardi. Ardi tersungkur. Randy menyerang Reno, tapi Reno melawan dengan brutal. Pertarungan berdarah itu berakhir saat Reno menusukkan belati ke dada Randy. Sudah cukup, teriak Reno, berdiri di tengah altar. Tapi lantai tetap bergetar. Tangan-tangan mulai keluar dari bawah tanah. Suara tawa dan tangisan bergema seperti nyanyian arwah.
Sebuah mata besar terbuka di lantai altar. Merah, berkedip. Dari mata itu keluar kabut, wajah-wajah mengerikan yang melolong. Reno paham, ia bukan penyelamat. Ia adalah tumbal terakhir. 7 jiwa, 7 korban, dan ia yang menutup ritual. Namun, Reno punya rencana terakhir. Ia mengambil sisa jimat milik Mila yang jatuh dari ransel Farah. Ia meremasnya kuat-kuat dan meneriakkan doa yang ia ingat dari neneknya, doa penutup gerbang roh. Mata itu menjerit, gua mulai runtuh, langit-langit retak, darah mendidih di lantai, tangan-tangan yang keluar mulai terbakar, pocong-pocong yang muncul dari dinding meleleh. Reno bersujud, tubuhnya terbakar perlahan, namun ia terus membaca doa itu. Hingga akhirnya, ledakan cahaya putih memenuhi gua. Semua hening, tak ada lagi suara, tak ada lagi kabut, hanya sisa-sisa tanah hangus dan tulang berserakan. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan Reno, atau tubuh yang tersisa darinya. Terkapar di tepi jurang, berpegangan pada jimat gosong. Di sekelilingnya, 7 batu berdiri seperti nisan. Ia dilarikan ke rumah sakit, koma. Namun ketika ia bangun, ia tidak bisa bicara. Matanya buta. Tapi ia menulis satu kalimat di dinding ruangannya menggunakan darah dari jarinya sendiri. Gerbang tidak tertutup, hanya tertidur. Pemerintah secara resmi menutup Gunung Tapak Setan. Tapi pendaki-pendaki tetap muncul, tertarik oleh misteri. Mereka menyelinap, mereka tidak percaya, dan setiap 7 pendaki masuk, hanya 1 yang turun. Reno akhirnya meninggal, tubuhnya meleleh seperti lilin setelah mimpi buruk seminggu penuh. Pada malam kematiannya, terdengar lonceng berbunyi dari arah gunung. 3 kali, diikuti oleh tangisan anak kecil. Warga sekitar mengatakan, puncak gunung itu sekarang selalu tertutup kabut, meski siang hari. Dan jika kau berdiri di kaki gunung, kadang terdengar suara kaki diseret, dan bisikan. Puncak sejati menanti. Di desa terdekat, rumah-rumah mulai diganggu. Kafan-kafan tergantung di pohon belakang. Suara ketukan di jendela saat tengah malam. Anak-anak kecil mulai bicara dengan teman dari gunung. Seorang dukun tua memprediksi, gerbang akan terbuka sepenuhnya saat 77 jiwa tertelan gunung. Saat itu, dunia bawah akan menyembur ke permukaan. Sudah 52 yang hilang. Mereka yang selamat hanya bisa diam. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana pohon-pohon di sekitar gunung kini memiliki urat seperti manusia. Atau mengapa tanahnya berdetak seperti napas. Mereka bilang, Ardi masih ada, menjadi penjaga. Wajahnya berubah setiap tahun, tapi senyumnya tetap sama. Dan ia menunggu, hingga jumlah korban cukup. Dan malam ini, ada 7 mahasiswa yang mulai mendaki Gunung Tapak Setan. Mereka bercanda di kaki gunung. Tak percaya cerita horor. Mereka berkata, kami ingin menantang mitos. Seorang bapak tua memperingatkan mereka. Mereka tertawa, tidak tahu bahwa di balik kabut, sesosok tubuh berjubah putih berdiri mengawasi mereka, dengan mata yang tidak berkedip. Langkah pertama mereka menapaki jalur, tanah bergetar lembut. Kabut menyambut mereka seperti tirai teater yang dibuka untuk pertunjukan baru. Dan dari puncak, terdengar suara berat, dalam, tua, dan lapar. Selamat datang, anak-anakku. Karena Gunung Tapak Setan tidak pernah menutup gerbangnya. Ia hanya menunggu, dan ia tidak pernah kenyang.